RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Haja Nurmila. Ya. Tinggal di mana? Dari Samarinda. Samarinda. Hajatnya apa? Hajatnya apa? Hajatnya apa? Masalahnya yang tadi malam itu Pak, Bapak terus berkeras hati mau jual rumah, tapi saya pertahankan. Hah? Masalah rumah yang ditempati dia mau jual, tapi saya pertahankan jangan dijual. Soalnya kita kasihan cucu-cucu banyak keluarga. Yang mau jual siapa? Bapaknya mau jual, soalnya masalah utangnya Bapaknya banyak. itu suami ibu? Iya. Suami ibu? Ibu istrinya? Iya. Nah ibu yang meraktekin ilmu RDAI aja, ibu bisanya apa ilmu RDAI kan ada 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat ba'diyah qobliyah, sholat tobat, sifat 18 nggak boleh ada. Yang mana yang ibu bisa kerjain? Kalau bisa 10-10-nya. Tapi ada yang menonjol yang mana? Oh baca Quran, ya udah baca Quran aja. Nanti duitnya kan cair 10 miliar. Kasih ke suami. Nih rumahnya gue bayarin. Balik nama atas nama gue gitu. Baca Quran. Kalau nggak baca Quran apa yang ibu bisa? Sifat 18, jangan dilanggar. Ada gak? Saya pelan-pelan baca Al-Quran. Hah? Baca Quran bisa gak? Ya Pak? Baca Al-Quran bisa gak? Bisa, tapi pelan-pelan. Ya udah nggak apa-apa, baca Quran pelan-pelan, baca Ya, Quran. belajar juga. Baca Quran pelan-pelan, baca Quran pelan-pelan gitu. Ya. Baca Quran pelan-pelan, baca Quran pelan-pelan, baca Al-Quran pelan-pelan gitu, nggak apa-apa. Ini sudah jatuh tempo makanya kami ke sini. Ya udah baca Quran dulu, tenang aja. Jangan nuntut-nuntut dulu. Sekarang belum waktunya berak. Ini kan belum waktunya berak. Ibu berak sekarang. Saya kasih duit 100 juta. Ya, Bisa gak berak? waktunya. Nggak bisa, orang belum waktunya berak. Begitu juga kalau belum waktunya terkabul. Bisa gak dipaksain terkabul? Nggak bisa. Oh, iya. Tenang aja, udah pasti nanti cair 10 miliar. Udah pasti. Yang penting ibu dari 10 item, yang mana yang ibu mau dominanin? 10-10-nya dikerjain. Dilakukan tiap hari. Tiap hari. Bangun jam 00 tiap Iya. hari. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau enggak berapa dulu? Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong. Sifat 18. Coba ibu lihat sifat 18. Ada berapa sifat yang ada di ibu? Bisa sedih gitu. Mana lagi? Ya bisa jengkel juga, jengkel. Mana lagi? Berdua. Mikir. Mana lagi? Bertiga. Iya. Kalau komen. Mana lagi? Berempat. Gelisah. Mana lagi? Baru 5. Iya mungkin itu. Kalau mancing jengkel ya. Nggak boleh bu. Karena itu sifat setan. Kenapa ibu pelihara di badan ibu? Buang, keluarin. Buang, keluarin. Keluarin, buang. Karena itu sifat Iya setan. insyaallah. Jangan. Keluarin. Keluarin, jangan. Nah ibu mesti Bapak lawan. nggak mau masuk tadi tuh Pak. Nah, mungkin Apa? gitu. Bapak ada di luar tadi nggak mau masuk dia. Siapa? Hanya dia sering marah-marah. Hah? Nggak mau masuk. Soalnya orangnya sering Ya marah-marah. udah panggil. Ayo panggil. Ayo panggil. Orangnya sering marah-marah. Siapa tahu ada kodam di tubuhnya kah? Iya, boleh panggil. 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 Di warung. Kegiatannya apa Ibu? Di rumah kegiatannya apa Ibu? Usahanya apa? Nggak dengar. Kegiatannya apa usahanya di rumah? Usaha, kegiatan. Usaha sudah pada macet semua. Apa? Iya. Apa dulu sebelum macet? Nggak dengar, kurang kencang. Lo mesti teriak. Usahanya dulu sebelum macet apa? Usahanya apa dulu? Oh dulu usaha dagang sembako. Oh.
Sekarang Bapak sopir, tapi sudah mobilnya dia jual, nggak ada kerjaannya sudah. Udah lama nggak kerja dia, di rumah aja. Saya setuju, nggak usah kerja. Ngapain dia kerja? Udah 50 tahun ke atas kok kerja. Nggak usah kerja. Saya setuju, nggak usah kerja. Tapi yang 10 dikerjain. Iya itu. Akhirat. Bangun harus jam 00. Senyum. Mandi. Ya, orangnya Tahajud. Baca Quran. sedikit marah. Gitu. Nggak apa-apa kalau dia marah-marah mah wajar. Semua orang kalau nggak pegang duit juga marah-marah. Dia juga marah-marah, gue juga marah-marah. Namanya nggak pegang duit. Namanya ditagih utang. Nggak apa-apa. Coba Bu panggil dulu Bapak, coba di kantin. Ibu keluar dulu, nanti panggil. Mau masuk dia, panggil. Hah? Panggil dulu Bu. Suruh masuk tadi. Panggil dulu. Kalau saya boleh tahu nih, Bapak tahu RDAY Bapak atau Ibu kalau saya boleh tahu? Ibu yang tahu, Pak. Oh Ibu. Jadi selama ibu yang sering dengar di Pakai mic Pak, pakai mic biar saya dengar. jadi Mana micnya? Suaranya? Mic suaranya. Oh iya. Jadi selama tahu RDAY ini ibunya aja yang tahu, Bu. Pak. Jadi selama dia putar-putar saya enggak belum ada menurutnya saya cuek-cuek lah, Pak. Ya. Saya cowokin jadi dia bilang, apa itu artinya tuh? Jorok lagi gue bilang. Jorok lagi. Iya. Itu maaf Pak ya. Belum Ya. pernah Jadi praktekkan ya. bilang, kok jorok jadi yang mau menjadi saya enggak Nggak minat, Enggak minat. nggak tertarik, Enggak tertarik. nggak termotivasi, Ya, enggak terlalu pasti, Pak. Jadi lama-lama nggak itu, nggak serak. ya enggak serak, Pak. Jadi ibunya nih ngajak-ngajak bilang, Bu, bilangnya mau ke sana. Ke RDAY. Mau ke RDAY ke Jakarta. Bilang, Bu, ada dana enggak? Jadi kebetulan pas bilangnya ada aja ibu ngasih dana duluan, maksudnya nanti hasil kebun kelapanya digantikan sama kebetulan ada kebun kelapa Pak, warisan dari orang tuanya. Jadi kita tuh tiga bulan terima, cuma yang ngerjai itu saudaranya. Jadi saudaranya ini seadanya dikasihkan itu berapa dia dapat, misalnya 10 juta atau 6 juta dikasih 3 juta 3 per 3 bulan. Jadi itu aja hasilnya. Kalau jualannya ya istirahat sudah lama Pak. Lakinya juga sudah lama enggak ada. Jadi selama ini ya rugi waktu lah Pak. Jadi saya merasa termotivasi dia yang ngajak ke sini. Kalau ada kita berangkat. Oke, kita berangkat. Kebetulan mau berangkat ditinggal kapal dia di bilangnya calo tadi bilangnya Kapal laut apa kapal udara? Kapal laut, Pak. Hah? Awalnya kapal laut, kita mau naik kapal laut, beli tiketnya di pelabuhan aja. Oh, ya. Pas nyampe di pelabuhan bilang saya rasa calo itu. Bilang calo itu bilangnya kapalnya sudah berangkat subuh tadi Pak. Jadi disuruh saya mau ikut ferry Pak. Nggak mau ikut ferry. Surabaya, balik ke Surabaya kan. Bilangnya ekspedisi ini sampai ke Jakarta. Kita namanya enggak kenal orang, kita enggak berani kan. Coba sama laki-laki enggak jadi masalah. Ini sama ibu kan. Jadi ikut mobil bilangnya 500 dari Balikpapan sama Tanjung Perak. Jadi ke Jakarta mungkin mau dikasih gratis, alhamdulillah. Hitung-hitung udah enggak salah. Lebih baik nginap aja gue bilang. Jadi kalau boleh nginap dalam arti lebih baik kita kalau ada pesawat lebih baik ya naik pesawat aja. Ya kan hitung-hitung nginapnya di hotel sekian lebih baik beli tiket aja sudah kita berangkat hari ini. Man kirimin ini dulu man ke semua grup man. Jadi berangkat Pak. Jadi naik pesawat paksa jadi jam 6 sampai setengah 7 berangkatnya terbangnya. Jadi begitu sampai di bandara pas ada travel langsung ke sini. Iya, mulanya kita mau istirahat di Jakarta kan. Sampai di Jakarta mau istirahat di mana? Di lain pertamanya di Kebun Kacang 5 kan dekat Tanah Abang. Jadi bilang tanya security. Ini man, yang 3 ini bisa gak dikirim di grup? Tuh, Pak, lebih baik sekalian 2, ke 3. Pakai HP lo kirim ke semua grup. ke Bogor langsung. Bilangnya, tujuan Bapak mau kemana? Tujuannya mau ke Bogor Pak. Ya Bogor mau kemana? Bogornya di mana? Saya bilangnya RDAY. Agak ngerti dia kan? RDAY kandang Mbak bilang. Oh iya, nanti saya carikan mobil. Nah, carikan mobil langsung Pak. Mulanya kita mau ditarik Gojek itu mau arah ke Depok naik
travel biasa kan hampir 300 lah, 300.000 belum bayar tol. Jadi saya tanya security, langsung aja Pak ke Bogor sekalian. Di mana Bapak tujuannya? Bilang, tujuan ini belum ada Pak, cuma kita ini tujuan arah Bogor. Ya Bogor tuh ada Pak, tujuannya bilangnya. Pasti kemana? Ya RDAY lah Pak. Malu-malu ngatakannya kadang umbe. Malu-malu mulai ya Pak, kita ngatakan kadang umbe lagi. RDAY Pak. Langsung ngerti dia kan bilangnya. Tahu. Langsung tahu bilangnya. Oh nanti tak carikan dengan mobil Pak. Carikan mobil dari bandara ke sini. Bandara mana? Bandara Soekarno Hatta. Oh jadi ini tadi nggak naik kapal laut akhirnya? Nggak jadi Pak. Jadi naik kapal udara. Kapal udara. Daripada nginap di. Dari mana? Dari Balikpapan. Balikpapan ke Jakarta. Soekarno Hatta. Soekarno Hatta. Oh. Jadi hitung-hitung nginap hotel kita bayar juga bilang. Hitung-hitung anu lah. Naik pesawat aja lah. Berapa satu orang? 2 orang 2.400. 2 orang? 28. 2.800.000. 2.860. Dari Balikpapan ke Soekarno Hatta. Jatuh Soekarno Hatta. Dari Soekarno Hatta terus naik apa? Naik travel Pak. Travel. Travel. Berapa? Pertamanya kasih minta 600. Kan mau bayar pakai kris enggak? Bilangnya, Bu, biar aja bayar cash aja lah, bayar 600. Dikasihkan security-nya. Ya, saya kasihkan security-nya. Kau mau security. Jadi pas nyampe di jalan, saya tanya sopirnya, "Pak, tol sudah bayar ya, Pak?" "Oh, bayar 109 nanti, Pak." "Saya uang belum terima," dibilangnya. Apa? "Saya belum terima uangnya ini. Besok baru saya terima." Kan misalnya orang pembayaran pakai kris kan. Kebetulan security-nya bayar pakai kris, saya beri security-nya kan. Dia pakai kris. Jadi saya di jalan tuh hitung-hitung persen juga nih. Keluarkan uang 50 kasihkan. Jadi tidak lama nyampe di sini kasih ibunya 100, keluarkan ibunya 100. Uang anunya lah, istilahnya kita aman. Uang sampai tip. sini. Uang tip. Ya, nyampe alhamdulillah nyampe. Nggak disasar-sasarin. Apa misalnya Senang tambahin 100.000 lagi. hati senang kan? Iya. Senang sudah bilang ya alhamdulillah. Tambahin 100 kasih 100. Masalahnya saya pertama-tama ke Jakarta ini dulu Pak, tahun 90 sama Bapak. Kebetulan Bapak dulu kan kain, belanja kan Jakarta. Belanja dari kampung ini, kita kecamatannya tinggal di Melak nih. Belanja ke sini. Satu-satunya kita dulu belanja orang desa, belanjanya ke Jakarta. Di mana Jakartanya beli kainnya? Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Tanah Abang, Cipulir. Cipulir. Ya, di Surabaya, Pasar Turi, Bapak Kepasan, dengan ada tiga pasar itu. Kita belanja. Jadi sama-sama Bapak semua. Kebetulan waktu kalau kita mau habis belanja, Pakai mic, Bos. Pakai mic. Gimana? Kebetulan pada malamnya kita istirahat, Pak. Mau pergi makan. Jadi di muka Tanah Abang itu kan ada orang jualan obral-obral baju kan. Yang tiap saya sudah lihat baju itu bawah itu scan modelnya. Jadi ada saat-saatnya celana. Jadi kita tanya harga aja, tapi enggak nawar kan. Jadi pas gitu jalan kita dikejar. Wah, bilang kejam juga, betul juga bilang orang ini. Kejam juga orang-orang di Jakarta ini kan. Bilang Bapak, ayo kita makan. Dikejar sama orang itu, dikejar. Bilang Bapak tadi, kalau saya mau beli, saya tawar. Ini kan saya tanya harga aja. Ya, pulang makan, pergi makan. Pulang dari makan, Pak. Saya disuruh pulang Bapak. Kamu pulang dulu, anak. Wah, bilang aku enggak pulang, saya intai kita dulu. Mau dihantamnya orang itu kan. Karena tuh orang tuh muncul kejar sampai mau di warung makan itu, Pak. Jalan dikejar-kejar. Wah, bilang kejam di Jakarta. Ya, makanya saya tuh alhamdulillah bisa nyampe ke sini. Karena orangnya kebetulan yang bawa ini tadi orang Batak juga. Senang diajak ngobrol di mobil gitu nah. Ya alhamdulillah nyampe di sini, ya kasihkan uang lah. Uang tip 100 lah. Bisa nyampe. Nggak disasar-sasarin ya? Iya, Pak? Nggak disasar-sasarin? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Orangnya kebetulan ya orang tua juga, tua daripada saya sendiri, umur 6. Jadi Bapak ngucap rumah doa anak yatim dari bandara, langsung dia lihat di Google, di map kali ya? Ya langsung, Pak. Ada namanya RDAI ya? RDAI. Ada, ya. Langsung dia tanpa nanya lagi, Pak. Dia langsung begitu jalan. Loh, kok bapaknya? Di HP-nya itu ya. Ya, berarti bapak ini sering kesini mungkin. Tapi dia langsung enggak ada. Biasanya kan belok ini. Enggak, dia langsung arah sini. Ya, alhamdulillah. Langsung masuk, Pak. Langsung masuk, Pak. Kayak anu aja, kayak Kayak udah tahu. Kayak dia tahu, Pak. Mulanya awalnya bilang, kok orang ini tahu ya. Padahal di jalan ini kita nanya awalnya kan. Nanya dia di mana-mana anunya kan. Tapi dia biarkan aja, dia sambil tanya-tanya dulu, Pak, takut kelewatan. Saya suruh tanya kan. Saya yang suruh nanya, masalahnya kalau di
takutnya kita ini kelewatan, apa ya kan? Nanya. Sana lagi bilang. Pas di anu juga ada lagi orang minta apa? Minta di jalanan tuh apa? Uang kopi bilang. Nanya kan? Uang anu ya Pak, uang apa? Uang kopi dulu Pak. Saya kasih kan. Kasih Bu 20.000. Ya supaya bilang Bapak tadi, Bang di sini ya itu orangnya. Istilahnya ya bukan istilah uang kopi lah. Ya kasihkanlah uang kopi lah. Amannya aja kita cari amannya kan. Cari deh sepanjang jalan Pak, saya cari anu Pak, penginapan mau istirahat dulu Pak. Iya. Karena di tujuan sini bilang matiku. Saya tanya ini, di situ ada penginapan enggak? Yang takutnya nanti kita pas Soalnya biasa aku lihat di YouTube ada penginapan-penginapan yang dekat. Iya. dapat tahunya enggak ada penginapan, kita tidur di mana aku bilang. Iya. Kembali lagi kita ke Bogor bilang ini. Iya. Mau enggak mau kita nginap, bilang lebih baik cari penginapan dulu lah kita Pak. Saya cari penginapan Pak. Nah, takut juga nanti sampai di sana saya kembali ikut lagi kita Pak. Mau enggak mau ke hotel lagi. Iya. Terus saja sudah. Ya alhamdulillah terus sampai di sini kebetulan ya Bapak yang di informasi itu enggak ada kan. Jadi paginya baru kita ditanya, Bapak sudah lapor enggak? Saya enggak ngerti Pak ya masalahnya itu kan. Oh betul juga kesalahan saya karena pas kebetulan ada untuk orang informasi kan harus nanya. Saya jadi dipanggil sama security anunya, Bapak sudah lapor? Belum Pak. Oh maaf Pak ya, saya tadi malam kebetulan enggak ada orang Pak, atau pagi tadi juga saya kalau bisa ya minta maaf sebelumnya Pak. Saya bilang ya alhamdulillah diterimalah. Kalau ada apa-apa bilangnya nanti takutnya ada apa-apanya nanti kita tamu dari enggak ada laporan. Itu yang dibilang Suruh nginap di situ. Nekat aja Pak saya nih karena bilangnya ibunya, ayolah coba kita saya mau ke apa? Maksudnya kita terus saja langsung ke anu. Mulanya mau istirahat. Balik papan balik apa enggak kalau mau terus saya sekaligus sampai ke tujuan. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi Udah langsung, total. alhamdulillah. Nggak tanggung-tanggung. Iya, daripada singgah lagi nginap. Nginap dalam arti Jadi langsung. Samarinda aja nak nginap. Kakak aja mau ngajak milir. Saya bilang, saya mau milir aja di Samarinda. Milir? Ya kebetulan kalau kita sana istilah milir Pak. Dari Artinya apa? saya gini Pak, kampung kami itu Kabupaten Kutai Barat. Apa? Kutai. Kutai Barat. Ya. Karena Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Makamulu. Kabupaten yang ada di dekat kami situ kan. Ya. Jadi dari Kutai Barat itu mau ke Samarinda itu naik kapal, naik speed, naik pesawat, darat, ada semua. Jadi kebetulan kami naik kapal ini nggak tahan naik mobil, naik kapal lah sampai di Simpang Lojanan, terus kembali ke Ban. Coba tahu ada kapal, masih ada kapalnya. Tahu-tahu sampai sana ya alhamdulillah kapal ditinggal kita. Nekat jadi Perjuangan. jangan ada istirahat bilang, jangan ada istirahat, teruskan aja terus. Oh iya. Daripada kita nginap sama aja, kita buang di hotel uang lebih baik buang di pesawat. Iya. Setuju. Nginep aja kan Sampai. minimal 600 ya. Ya, 500 ya nginep ya. Nginap ya paling enggak 2,5 Oh 250. Ya 200 300. Oh. Itu belum istilahnya makan. Lebih baik makan di Jakarta sekalian. Iya. Ya makan di Jakarta tahu-taunya barusan juga mau ingin makan di bandara kan? Iya. Kalau saya sudah biasa makan pas makan di Orang jalan. Iya. Orang jalanan. Ini bukan orang jalanan. Mahalnya. Ini tahan banting. Ini tahan tengkurap. Jadi makan sop ayam. Sop ayam itu cuma telurnya setengah itu. Kok harganya 55, sopnya aja nih Pak. Saya ini enggak mau, ini sampai enggak mau makan. Makan aja namanya. Ini waktunya makan. Iya. 55.000 sop mangkok yang kayak gini. Iya. 55.000, nasinya 15.000. Aduh. Nasi segempal aja. Iya. Jadi saya bilang, aduh, ini kolesterol. AIS. Sampai sini saya bengkak lagi kan. Iya. Akibat lama tergantung. Jadi minum es jeruk, minum tidak jeruk nipis. 25.000. Ini bilang satu aja kamu aja yang bilang, biar aja lah saya biasanya es jeruk berapa aja 5.000 udah sampai kan. Iya. Jeruk nipis aja gitu kan. Iya. Bilang memang ini pajaknya sudah. Zamannya sudah memang. Memang gitu memang di bandara itu sewa tokonya mungkin. Iya. Pajaknya mahal kan. Bukan pajak, itu sewa tempat. Jadi mulanya enggak mau makan, soal saya mau makan, biar aja makan di jalan, kita daripada di jalan baik makan di sini aja bilang. Iya. Biar aja harganya gitu enggak apa-apa lah. Sesekali karena kita sering-sering kan. Iya. Ditanya sopir. Kalau saya bilangnya enggak pernah makan di bandara itu. Saya enggak pernah makan di bandara bilang sopir. Iya. Tahu harganya mahal. Biar aja Pak, bilang uang itu uang saya, anggaplah namanya kita perlu, kita yang bayar Pak, daripada kita lapar.
nanti makan di jalan sama aja Pak, bilang makan di sini aja Pak lah. Iya. Hujan-hujan Pak. Oh jadi yang tahu RDA itu ibu. Ibunya. Bapak ngikut. HP itu sering taruh di sini tuh sambil jalan. HP-nya. Iya. Dengerin saya. Ya, sering saya tegur Pak. Sering saya tegur Pak, bilang nanti dibilang orang jangan bawa keluar ya. Nanti dia kalau orang nanti dalam rumah kan. dalam rumah aja Pak. Kan enggak ada, bilang enggak ada sekali sudah saya perhatikan. Oh. Ya mudah-mudahan lah. Sebetulnya kita ada jodoh ya kan. Bilang, Iya. pastikan kita berangkat. Iya. Ya pas dapat dana dikirim dari ibu. Ini ada uang anunya, nanti aku potong uang kelapanya ya. Enggak apa-apa lah, kita berangkat sudah. Oh jadi ada kebun kelapa dari mertua. Iya, hasil kebunnya cuma Hasil kebunnya. Nanti kelapanya dipetik, Iya, di Sulawesi. dijual. jual. Kakak yang Nanti ngurus. kakak yang ngurus. Kakak kandungnya Ya, ibu. kakak kandung, saudara ibu. Oh. Jadi selama berapa puluh tahun kita tinggalkan, 30 tahun lebih ya, kita tinggalkan baru 3 kali mungkin terimanya. Baru 3 kali terima hasilnya. Jadi yang selama yang belakang-belakang yang sebelumnya itu jadi makan saudaranya, enggak ada kasih-kasih. Tapi lain saudaranya lagi, maksudnya kakaknya ada yang kakaknya lagi kan beberapa saudara kan. Ada 12 ya 10 kan dia saudara. Jadi yang satunya itu jadi dipindahkan, yang alihkan ke saudara yang satunya. Saudara yang satu ini mau ambilkan kasihkan adiknya. Nah, itu bagus. Jadi bilang yang satunya enggak mau kasihkan adiknya. Oh. Berapa tuh Pak kalau sekali panen dikasih uang berapa tuh dari buah kelapa kalau boleh tahu? Ini kadang-kadang kalau dikasih 3 juta ya, 2,5 juta. 4 juta. Kadang-kadang 4 juta 3 bulan. 5 juta. 3 bulan. Jadi banyak yang diambil saudaranya. Karena ya jadi payahnya dia kan, dia yang ngambil. Dia yang ngambil, yang metik, dia taunya bayar gurunya, dia yang ngurus semua, bersihkan ya. Kita taunya terima bersih aja. Oke. Itu berapa luas Pak lahan kelapanya? Jatahnya ibu kalau boleh tahu. Hektaran apanya. Ini mereka ini Pak, seingat saya waktu masih hidup almarhum Bapak itu, mereka ini punya lahan sawah masing-masing. Kalau sawah sudah dijual untuk modal usaha kemarin. Jadi lahan kelapa itu ada tiga lahan Pak. Kelapanya yang hibrida, yang menengah ada yang tinggi, yang paling tinggi Pak. Nah mereka ini ada satu tempat itu dari orang tuanya Pak. Sediakan. Jadi yang panen ini sekarang yang kelapa tinggi itu aja dipanen. Kalau yang Mungkin 4 tahun lagi, 3 tahun ya nanti banyak selama habis hasilnya. kerusuhan tuh enggak ada lagi ya yang kelapa pendek, udah habis, sudah dimusnahkan orang. Dimusnahkan? Iya, maksudnya enggak ada yang merawat Pak. Oh nggak ada yang rawat? Iya, jadi enggak. Tinggal yang tinggi aja lagi. Oh. Dulu bisa waktu masih bujang sapi, mainkan sapi apa? Beroda itu apa? Waktu masih tinggal Kalau di dia Sulawesi. panen kelapa kan, kalau panen tuh Pak, enggak muat ini Pak anunya Pak. Tumpukan di samping rumah tuh. Kelapanya? Iya. Wow. Kan berapa kelapa dikuasai masih orang tua ya, masih mertua menguasai kan. Jadi kita enggak ada anak-anak, enggak ada. Dikuasai itu masih tinggi itu. Upahnya itu murah, masih saya waktu habis nikah ini masih murah, masih main Rp25 per buka anunya. Ya kulitnya, sabuknya itu. Ya, diginiin. Sekarang kan belah 2. Oh sekarang belah 2. Airnya? Bikin kopra. Airnya? Air dibuang. Air dibuang? Iya. Kan bisa dibikin itu, nata gula. de coco. Iya gula. Oh, Iya Bu, airnya dibelah. iya. Nanti airnya Disimpan. dibikin untuk nata de coco. Itu dibuang aja Pak. Wow. Selama ini dibikin kopra Pak. Enak nih, nata de coco. Telepon itu, Denny, suruh beli nata de coco di Indomaret atau Alfamaret yang gelas, biar minum. Nata de coco. Sudah biasa Pak minum. Beli kalau 2 atau puasa, 3? kalau bulan puasa bikin es buah. Nah, Ya. dibikin kotak-kotak dadu. Iya. Itu dari air kelapa Pak. Jadi Bapak nanti kalau bisa jangan pulang. Sentralnya tuh ada di Bogor. Jadi di Bogor tuh ada pabrik pembuatan nata de coco dari air kelapa. Dibikin kelapa biangnya muda, dibikin pakai begitu. lempengan itu apa namanya tuh, lempengan plastik yang kayak nampan. Nanti airnya ditaruh di situ. Nanti dikasih bibit. Nah, rasanya asem. Nah, nanti setelah udah beku, jadi lempengan nata de coco, lembar-lembaran, nanti dipotong-potong, digaris-garis. Iya. Nanti Bapak kasih air gula, dibikinlah minuman nata de coco. Nih saya beliin minumannya nata de coco. Nah,
Itu Pak, duit semua. Iya. Airnya kelapa itu. Jadi selama ini kita buang terus ini Pak ya? Aduh. Selama ini pokoknya selama panen-panen saudara-saudaranya ini kan masing kan ada 10 orang nggak, mereka 10 ke 12. Jadi masing-masing itu punya kebun masing-masing itu. Ya. Kalau mereka sana kan yang kerja masing-masing dapat. Kalau kita ini ya saudara ya bagi dua lah yang ngerjai gitu. Iya. Jadi air itu dibuang aja Pak? Kelapanya dibuka, terus airnya ditadangin. Jadi nanti Bapak belah pakai ada itu kayak baskom atau kayak drum, belah airnya taruh di drum. Nah itu airnya bisa berapa ribu lembar. Wah, itu bisa berdrum-drum. Iya, nanti Bapak bikin rak, kayak rak saya ternak cacing, kan saya ternak cacing. Nanti Bapak lihat deh, saya ternak cacing, jadi saya punya sapi. Kotoran sapinya saya nggak buang, saya taruh di rak, saya taruh cacing. Nah cacingnya makanin kotoran sapi. Nanti tainya cacing namanya kacing. Itu bisa diekspor ke Jepang buat media tanam. Nanti cacingnya bisa bikin kapsul. Mana? Kapsul cacing. Kapsul cacing. Nih, kasih lihat Bapak kapsul cacing. Tuh. Obat apa jadi? Buat sakit tipes, buat obat nafsu makan, buat pegelinu, alat kelamin laki-laki nggak ngaceng. Jadi kalau laki-laki nggak ngaceng pakai minumnya itu obat cacing. Nah itu cacingnya dibikin itu. Atau kita ekspor buat bikin kosmetik di perusahaan di Jalan Raya Bogor. Atau cacingnya bisa buat bikin pakan buat mancing. Iya. Tuh nanti Bapak lihat di sini kita ada cacing. Kapsul cacing. Ternak cacing. Iya dari kotoran sapi. Kotoran sapi kan bulat ya. Ditaruh di rak. Nanti saya ambil cacing tanah. Jenisnya namanya itu tuh cacingnya. Nanti saya taruh di dalamnya itu cacing. Cepluk. Nah udah cacingnya makanin kotoran sapi. Nah jadi cacingnya BAB berak. Namanya kacing. Nah itu kacingnya diekspor ke Jepang. Nah cacingnya nanti kan bertelur. Telurnya netes jadi cacing. Nah cacingnya saya bikin itu. Ini produksi kita Pak? Kapsul cacing. Kapsul cacing. Nanti Bapak lihat aja di bawah saya ternak cacing banyak kok. Ribuan dari kotoran sapi. Buat sakit tipes, buat alat kelamin Bapak nggak ngaceng. Nanti Bapak bikin, nanti Bapak jual di sana jadi pengusaha cacing. Bohong orang. Kan sekarang banyak orang alat laki-laki usia 55 udah nggak ngaceng kan. Nah minum cacing langsung ngaceng lagi. Turun stamina ya Pak? Iya stamina turun. Biasanya kan waktu pengantin baru kan ml semalam kan 7 kali. Iya. Kadang 10 kali. Sekarang 0,0 kali. 0,0 kali. Itu bisa ketawa Bapak. Alhamdulillah. Nah nanti maksudnya apa? Nata de coco maksud saya Bapak jangan pulang. Besok belajar nata de coco dulu. Bapak datang ke pabrik nata de coco nih sini di mana namanya nih di Darul Falah. Di Darul Falah tuh yang mau naik ke atas kan ada pengrajin nata de coco. Di Darul Falah nanti deket sini Pak deket. Nah nanti Bapak belajar di situ. Nanti pulangnya di sini nginep. Gratis nginepnya. Nanti saya sediain kamar di sini. Bapak mau seminggu, mau sebulan saya kasih kamar gratis. Makannya di kantin gratis. Sambil Bapak nanti saya obatin pakai air asinan biar Bapak nggak emosian, biar emosinya buang dulu. Sekarang kan emosinya Bapak nggak boleh kepanjang sedikit sepaneng, teng, nggak boleh ada tagihan, teng, harus bayar kewajiban, teng. Nah nanti Bapak saya terapi sama anak yatim, diterapi. Nanti Bapak pulang harus terkabul. Nanti lihat ternak cacing. Nanti Bapak bikin nata de coco. Jadi sayang nanti kalau bisa air kelapa yang ada di sana tampungnya aja Pak. Bikin nata de coco lembar-lembaran. Pusatnya di Bogor Pak di sini. Itu ribuan berapa? Selama ini kita paling buang. Miliaran Pak. Enggak kita enggak tahu. Pokoknya asal kakak itu kan kebetulan yang sana kan tua, ada kakak yang laki-laki cowok itu yang paling nganu kan, paling banyak kelapanya kan, lahannya dia kan
selain dapat dari orang tua, dia beli lahan juga dia. Itu kalau panen bilang nggak ada harga nih, turun bilang itu. Kalau turun harga kenapa nggak dibawa bijian ke mana? Ke kampung kita lebih mahal ya. Kita per biji itu kadang 15.000 sampai hampir 20.000 satu kelapa. Harganya sekarang ini. Kadang 15.000 kelapa ini kan kebanyakan dari Sulawesi Selatan aja. Atau Palu. Kadang-kadang kan sekarang kan ada ferry, saya dengar ferry dari Palu ke Balikpapan. Nah itu kelapa banyak dari sana. Kebetulan kita ya bilang kalau ada kendaraan enak. Nggak usah kita penyeberangan kapal, kita kirim aja di ferry kan. Yeah. Kita terima di ferry Balikpapan kan. Nah itu. Cuma nggak tahu kalau sekarang kan kopra dibelah dua aja terus kan, selama yang dibuang cuma-cuma. Bapak ngambil limbahnya aja. Itu kan dianggap limbah, air kelapa yang kelapa dibelah kan dibuang. Itu kita anggap limbah. Nah, limbahnya itu kita olah. Jadi nata de coco, lembaran-lembaran. Nanti lembarannya kotak-kotak gini, Pak, kotak-kotak. Nanti lembaran itu dipotong-potong, jadinya kotak-kotak. Nanti dikasih air gula, nanti Bapak minum nih, bentar lagi saya udah beli belum? Nah, nanti Bapak minum. Bikin kayak begitu, Pak, di kampung Bapak. Bapak nanti masukin ke warung-warung, nanti di packaging yang bagus. Wah, saya belajar ke RDAI bukan hanya dapat ilmu A, dapat B, ilmu C, nggak hanya 1, 2, 3. Oh, luar biasa. Nanti Bapak ternak cacing juga. Di sana ada gak orang miara sapi? Ada. Tainya dikemanain? Nah, Bapak ternak cacing. Lihat punya saya. Nanti Bapak bikin kapsul tadi buat obat ngaceng. Jijik. Hah? Suka jijik. Yang ngerjain orang lain, jangan Bapak. Bapak, emang yang ngerjain saya? Bukan. Iya. Saya pernah gak ngaduk-ngaduk cacing? Nggak pernah. Saya mah duduk manis. Saya terima duit, Bos. Ya biasa megang cacing kan, mancing kan kita pakai cacing. Tapi Nah. sekarang tuh jangankan ikan aja yang saya pancing aja enggak saya makan kadang. Ada sisik ikan tuh saya geli. Iya. Ikan-ikan tuh kalau melihat kepala aku makan di warung tuh, kalau makan ada ekornya kadang-kadang saya enggak jadi makan itu. Kalau ada ekornya masih enggak dipotong kan, jorok saya bilang. Kepalanya kalau beli ikan tuh di pasar, potong kepala, potong ekor. Saya bilang ikan asin kan, kalau lain saya sendiri yang belanja misalnya kebetulan ke pasar, beli ikan asin itu ya dibuang kepalanya, minta tolong buangkan kepalanya, buangkan ekornya, potongan kecil. Di rumah saya enggak pegang itu, cuci pakai kan penjepit, goreng itu, cuci dulu pakai penjepit baru goreng. Nanti sudah mau dimakan ya baru pegang. Itu aja. Jadi nanti lihat jenis tulangnya itu saya geli itu. Jadi nanti Bapak nggak pegang, Pak. Saya juga nggak megang, saya megang duit, Pak. Ya, ngapain? Saya terima duit, Bos. Yang ngerjain ya anak-anak lah. Ada yang ngerokin kotoran sapi, kotoran kerbau, dihamparin, taruh cacingnya. Udah berkembang. Nanti cacingnya kan pada Besar-besar. ya, kan dia buang air besar namanya. Yang merah, yang cacing merah, Pak? Cacing merah, betul. Namanya kacing. Tai cacing namanya. Tai cacing namanya kacing. Jadi tai sapinya nanti kalau udah 30 hari udah nggak bentuk tai sapi, tapi udah bentuknya pasir, kayak pasir. Nah itu nanti kita karungin, kita ekspor ke Jepang. Ada duitnya, Bos. Namanya kacing. Nah di Jepang nanti buat media tanam. Itu per kilo nggak, Pak? Per kilo, betul. 1 karung 25 kilo. Kita ekspor ke Jepang. Jadi apa? Jadi media tanam. Nah, yang jelek kan diayak, Pak, nanti diayak. Yang jelek akhirnya kita buat nanam cabai di kebun, buat nanam tomat, buat nanam jambu kristal, buat anak-anak yatim. Nanti cabainya store ke dapur. Kemarin kita nanam terong. Segede apa terongnya? Subur. Terongnya gede-gede, dipotong, itu buat masak anak yatim. Habis tuh terong, balado terong. Anak yatim lahap bener. Pupuknya pakai itu kacing. Nah, tapi yang kualitas bagus kita ekspor ke Jepang. Yang kualitas paling jelek nomor 2 buat tanam kita sendiri, nanam cabai. Orang cabai berapa kali panen? 12. Kita bisa 17 kali panen, Bos. Panen terus cabainya. Besok berkembang lagi, panen lagi.
berkembang lagi, panen lagi begitu. Nah, kita nanam cabenya nanti dari polybag. Nanti kalau ada tamu, Pak Haji, saya mau beli dong tanaman cabe, bawa dah polybag, kamu bawa. Jadi orang tamu RDAY nggak pernah beli cabe, kok gitu? Lah tuh ada polybag, tinggal panen. Pak Haji, aku mau, ya udah bawa aja, nggak usah beli. Ngapain beli? Kok gitu Pak Haji? Ya, kan kita pelayan Tuhan. Kayak saya nih kan pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tuh jadi saya memuliakan hamba-hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Makanya Bapak saya kasih penginapan gratis. Belajar di sini sampai bisa. Ibu nginep gratis di sini di Yasini namanya yatim di Riung nanti. Bapak saya kasih minum air asinan, air doa yang diyasinin nama anak yatim di Riung. Manjur gak? Jempol 2 bos. Gue mau lo orang terkaya di kampung lo. Tapi apa? Emosi lo dijaga. Caranya apa? Sifat 18 gak boleh ada. Mana kertasnya? Bapak kasih lihat. Tuh, sifat 18. Kasih lihat kertas 18. Bapak, kalau saya boleh tanya tuh Pak, dari 18 sifat, ada berapa tuh yang masih di hati Bapak tuh? 18 sifat. Kita sedih kan? Ya, sedih. 1, sedih. 2, Ngeluh nggak? Jengkel. jengkel. 3, Mikir. 3, Gitu enggak. Dendam enggak, cemburu enggak. Komen aja, Pak. komen. 4, Mukanya bisa kenapa ya? Cemberut ya enggak. oke. 5, Gundah, Pak, gundah, Pak. oke. 6, Panjang jengkel, Pak. 7, Itu aja, Pak. Pak. Gelisahnya, Pak, gelisah. 8. 8. Saya 8. Itu aja, Pak. Mana satu lagi coba genepin 9. Mikir. Nah, mikir. Mikir utang, Pak. Oh, mikir utang, setuju. Satu lagi Pak, tanggung 10. Komen sudah tadi ya? Cerewet enggak, Pak? Muka cemberut, karena kan Bapak lagi nggak pegang duit. Sementara kewajibannya banyak, jadi Bapak kadang suka cemberut. 10. Nah, jangankan Pak 18. Jangankan 18. 10 pun nggak boleh, jangan 10, 1 pun nggak boleh. Karena sifat itu negatif. Tidak ada di Al-Quran, adanya di setan. Nah itu sifat adanya nggak ada di Al-Quran. Kenapa Bapak masih ada sifat itu? Bisa gak dihilangin? Insya Allah, Pak. Soalnya kalau misalkan Bapak 10 berarti min 10 dong. Kan itu kekurangan. Min 10. Nah min 10 kali Bapak sholat pahalanya 1000. Min 10 kali 1000 jadi berapa? Min 10.000. Jangankan 1. Min 10.000. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Bapak udah sholat. Bapak sayang sama istri, sama keluarga. Berarti kan pahalanya 2.000. 2.000 kali min 10 berapa? Min 20.000. Wah minus. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Jadi Bapak coba dilawan. Sifat yang 10 tadi jangan sampai ada. Caranya apa? Bapak harus sholat tobat. 1 sifat kali 10. Berarti kalau 10 berarti 100. Ibu udah ngerti tuh tadi, dia tahu tuh. 70 dia udah tahu. Tadi saya sudah mulai kerjakan ini. Ya itu, Pak. Kadang-kadang Tobat. saya tuh bilang, kalau kan saya kira sholat kan ya sudah selesai sholat. Ini kok sholat pagi itu kadang-kadang sampai siang loh. Sholat apa orang? Jadi saya tuh kadang-kadang nanya, kok kadang maghrib gitu juga. Habis maghrib sholat lama lagi. Habis sisa gitu juga. Kadang-kadang tetangga tanya, Aji mana? Bilang di dalam mana? Di dalam kamar itu. Mungkin masih sholat itu. Sholat duha, bilang sholat duha kan bilang enggak usah panjang-panjang, mungkin enggak tahu sholat apa dia tuh, enggak tahu, enggak ngerti saya itu sholatnya bilang. Jadi saya gitu, Pak.
sholat duha aja sudah 2 rakaat sudah selesai. Iya. Kalau dia mungkin nggak tahu saya ada masalah sholatnya, saya nggak pernah saya perhatikan maksudnya Iya. nggak pernah saya hitung. Iya. Nanya kamu sholat apa? Taunya sholat duha itu aja. Iya. Kalau tetangga tanya, oh sholat duha itu nggak tahu panjang betul lah sholat duhanya itu. Betul. Jadi kadang-kadang tetangga tanya, Bu Haji sebelah, mana Haji bilang, itu nggak tahu sholat apa dia kerja itu. Aduh. Salat taubat, Pak. Jadi salat taubat dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Kerjakan. Nah nanti kalau Bapak kan tadi kan 10. Maghrib sampai isya. Berarti kali 10 berarti 100. Minimal 5 kali 10 50. Nah itu dicicil dari bangun tidur sampai mau tidur. Habis duhur, habis duha, sebelum asar. Nah dicicil habis isya. Sholat. Makan sholat. Nah itu untuk ngelawan apa? Untuk ngelawan sifat jelek kita nanti hilang pelan-pelan. Ya. Pak Haji, apa sih yang bikin mobil saya habis kegerus, nggak punya aset? Apa sih yang bikin saya pengen jual rumah? Apa sih yang bikin ekonomi saya habis? Saya jawab satu. Walaupun Bapak nggak nanya, saya jawab aja ya. Jadi kenapa Bapak mobilnya habis? Kenapa Bapak rumahnya mau dijual? Kenapa Bapak boros, duitnya nggak cemantel hari ini? Duit ada, habis. Duit ada, habis. Penyebabnya cuma satu, Pak. Karena Bapak masih ada egois. Jadi Bapak masih suka egois. Tahu gak egois? Iya, Pak. Apa ayo? Egois itu kadang kita Nggak mau menang sendiri gitu. Jadi Bapak mau mempertahankan keyakinannya Bapak. Boleh? Ya boleh. Tapi kan kita harus ada ilmunya Allah. Ilmu RDAY namanya legowo. Lapang dada. Gitu. Contoh Pak. Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kebijaksanaannya apa? Ada gak di presiden kedua? Nggak ada. Kebijaksanaan presiden kedua. Ada gak di presiden yang ketiga? Nggak ada. Legowo aja. Nih sekarang presiden yang ke-7, yang ke-8. Beda sama yang ke-7, beda sama yang ke-6. Ya udah legowo aja. Coba zaman dulu Pak. Zaman presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7 coba. Usaha tambang kayaknya begini deh. Coba sekarang presiden ke-8. Tambang di apalagi coba. Izin itu tanaman apa? Sawit. 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 Jutaan hektar. Ada 28 perizinan yang dipangkas sama presiden yang ke-8. Beda bos. Nanti presiden yang ke-9 beda lagi. Tenang aja. Nih. Nata de Coco. Perjuangan. Beli di mana loh? Jauh. Jauh. Araya. Ah? Araya. Araya. Iya. Kasih bapak satu-satu. Nih kayak begini. Kasih sedotannya. Suruh minum. Ibu satu, bapak satu. Kita ngambil dulu setelahnya. Nih sedotan. Oh enggak ada. Ntar diambil dulu sedotannya. Nih Pak. Nih kotak-kotak nih dibikin dari air kelapa Pak. Ini airnya Pak? Iya, ini air kelapa. Airnya ini air apa? Ini Air gula. Air gula. Air gula. Air gula di. Nah, Bapak mesti bikin kotak-kotaknya dulu nih. Sari kelapanya nih. Jadi bikinnya dari air kelapa. Nanti Bapak kasih bibit. Nanti bibitnya beli di sini aja. Ntar saya yang beliin, Bapak tinggal bawa. Bikin. Atau Bapak mendingan bikin dulu di sini latihan. Jadi nanti saya beli nampan. Kita ambil air kelapa dari pasar. Bapak mau minum juga? Oh. Siapa? Duduk situ. Ayo duduk situ. Duduk situ. Jadi nanti Bapak, ini air kelapanya ini, airnya bikin, Bapak minum coba. Udah minum belum? Tancepin dulu dong. Tancepin dulu. Ya, ditoblos dulu lobangnya, lobang perempuannya ditoblos. Nah, habis ditoblos Bapak sedot. Nah. Nanti kalau Bapak udah minum separoh, Bapak kupas nih digini nih kupas, nanti Bapak ambil nih sari kelapanya.
Ini berapa biji Den? Ada 2. Apanya? Ini 2 lagi. Iya. Kasih satu-satu nih. Kebagian semua. Kasih sedotannya. Gitu, Mak. Biar nggak nyengir. Kasih satu. Iya. Jadi sedotannya dong ya. Kasih ya. Iya. Jangan kasih. Dirobek dulu ininya, dirobek. Terus Bapak tancepin, Bapak makan. Dipegangin mic-nya dulu. Iya sayang Pak, jadi miliaran. Wow, jadi miliaran. Ya, nggak apa-apa, tangan kidal. Ya. Ini namanya sari kelapa, Pak. Jadi tanya Pak, ini berapa hari kita kerjakan sholat tobat ini? Sholat tobat, Ibu kerjakan selama 99 hari. Selama 99 hari. 99 hari. Sony di bel, suruh ke sini Pak. Sony. Sini Son, masuk Son. Masuk. Masuk. Makan, sholat, tidur. Ya. Itu aja dikerjain tiap hari. Pas ketemu tadi orang pas di masjid ketemu apa? Apa? Sama orang dari kok lihat ini orang Bugis ini. Saya tanya Bugis gak Pak? Ya Bugis bilang. Saya tanya Bugis mana kita? Tinggal, banyak tinggal. Ya tanya saya mana? Bone Pak saya. Cuma lama di Kalimantan saya Pak. Oh iya. Kebetulan dia dari Kalimantan juga dia asalnya. Pernah usaha di Kalimantan, terbakar rumahnya kan. Terbakar rukonya habis pulang di kampung. Kalau saya lagi kecil dibawa ke Kalimantan Pak. Bilang, 99 hari, kalau saya masih 90. kecil kan, bawa Kalimantan hampir 50 tahun saya di Kalimantan sudah Pak. Oh iya. Besarnya di Kalimantan. Untuk orang tua. Ya kebetulan almarhum bapak dia meninggalnya tuh ya pas di Jakarta meninggal. Iya. Pas begitu biasanya Jakarta, Balikpapan Jakarta, ini Balikpapan Surabaya. Naik kereta api, pas naik kereta api paginya habis belanja di Surabaya, naik kereta api ngindari kan demonya besarnya waktu lengsernya Pak Gus Dur kan. Iya. Nah, dia naik kereta api. Begitu nyampe di Jakarta di terminal stasiun duduk gini. Uang dibawanya tas, ada tasnya tukang isi punya kalau tidak salah isinya waktu itu 10 jam radonya ada di tas. Jadi duduk, orang sudah turunan semua nih. Iya. Jadi orang kaget kenapa bapak tidak mau turun. Duduk dikira tadi orang tidur aja. Pas dia bangun kenal, wah meninggal orang nih. Nah, ini bapak meninggal di Jakarta. Waktu itu mau pergi belanja kan. Biasanya enggak sih. Waktu itu kebetulan baru seminggu dia sampai di kampung di Kecamatan Mula itu. Dia berangkat lagi, kan mau belanja lagi, bilang ada yang mau dibeli lagi bilang. Jadi bapak tuh seminggu atau 2 minggu berangkat ke Jakarta belanja. Itu dulu belanja pas meninggalnya di Jakarta, pas meninggal. Yang kebetulan yang polisi yang nangani waktu itu kebetulan satu apa Bone, orang Bone. Dilihat kanunya identitas bapaknya kan tidak kartu telepon enggak, waktu itu enggak, belum ada HP, rasanya masih anu aja. Bapak kalau di Samarinda ada, kita di rumah kan belum ada. Nah, di telepon nih saya di rumah, telepon bapak meninggal nih. Om yang dibawa dari polisi dari Jakarta kan satu kampung kan, maksudnya satu kampung aja cuma enggak kita kenal. Di bel bapak omnya, bilang anu aja. Kebetulan di bel ada anak angkatnya bapak orang Sumatera kan, orang Padang, itu yang mengurusi semua di sini. Kargo dikirim ke Balikpapan. Nah mau saya Pak, balik lagi ke awal. Bapak manfaatin limbah aja. Jadi air kelapa di kampung Bapak yang dibuang-buang, kita ambil. Kita tadangin pakai drum. Nanti Bapak di sini belajar bikin nata de coco. Ini saya kan kebetulan di Kalimantan Pak. Ya. Ya berarti saya mungkin ya
apa namanya, migrasi apa, pindahan dulu ya, sementara cari usaha di Sulawesi ya Pak. Bapak sekarang tinggalnya di mana? Saya di Kalimantan Timur. Ya sekarang Bapak mau bikinnya di mana nata de coco-nya? Di Kokol ini kan di kelapanya di Sulawesi. Nggak usah, Bapak di Kalimantan aja, manfaatin air kelapa di Kalimantan di sana yang di pasar kan Bapak bisa beli. Bilang sama tukang kelapa, air kelapanya ditampung ya Pak, saya kasih jerigen. Gitu, Bapak bikin dulu, trial dulu di Kalimantan, nggak usah bikin di Sulawesi. Bapak kan tinggalnya di Kalimantan sekarang. Iya Pak. Ya udah Bapak bikin di Kalimantan. Bapak ke pasar, ada pasar kan di Kalimantan? Ada tukang kelapa gak di sana? Banyak kan? Banyak. Hah? Kelapanya nggak ada, kalau dari luar semua itu Pak. Kelapa Kalimantan tuh rata-rata yang dijual tuh rata-rata kelapa dari Sulawesi. Iya, jadi Bapak nanti ke pasar, bilang sama orang pasar, tukang kelapa, nih tolong dong air kelapanya taruh di jerigen, kasih duit dia 10.000, gede-gedenya 20.000, gede-gedenya 30.000. Nah nanti air kelapanya Bapak bawa pulang, Bapak nyoba dulu, jangan langsung jadi pengusaha, bikin dulu, ngetes. Bapak taruh di nampan dari plastik tuh, taruh di nampan, airnya taruh, terus Bapak kasih bibit. Bapak tutup pakai koran, terus dikaretin. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya dulu itu bikin nata de coco. Hah? Instruktur nata de coco. Saya bikin rak gitu. Kayak plastik dulu yang bikinnya Pak. Nampan plastik. Mana nampan plastik? No, nampan plastik mana sih? Baki lah ya. Ya, nampan plastik. Iya. Ada gak di itu kantin? Minta nampan plastik. Nampan plastik. Yang segi 4 plastik itu. Nampan plastik. Nanti ditutup pakai koran. Nah, nanti diikat pakai tali karet atau pakai tali benang tuh diikat. Udah kira-kira seminggu Bapak buka, airnya dibuang. Nah, udah jadi lembaran tuh, lembaran nata de coco ini, lembaran sari kelapa nih. Nanti Bapak tinggal cuci bersih, Bapak potong-potong. Iya. Nah, tinggal Bapak hitung 10 kasih air gula. Di packing pakai ini, bikin merek. Grek. Itu bikin buka sendiri Pak. Nah, restoran. Buka langsung jual langsung Iya. sendiri gitu kan? Iya. Pot anunya kan? Iya. Bapak jangan jual, Son, lo beli nata de coco 1 dus, bisa gak? Biar dia lihat kalau di packing tuh sedus kayak gimana dusannya. Lo beli sedus sekarang bawa kemari, mahal berapapun harganya lo beli. Merek apa aja? Sedus. Misalkan harganya 100 juta, beli. Gue gak mau tahu, pokoknya beli. Gue kalau ngajarin mesti jadi. Sekarang ya Son, jangan lama. Nah nih Bapak bikin, kalau saran saya sih bikinnya yang kotak. Yang segi 4, Nampan ya. plastiknya yang kotak. Baki. Ya baki, kalau ini bulat. Nanti air kelapanya ditaruh di sini. Air kelapanya. Terus Bapak kasih bibit. Beli bibitnya bisa online. Bibit sari kelapanya bisa online. Nah nanti kan, ini kan ngendep nih. Nanti Bapak tutup pakai koran. Nanti ini dijepit nih pakai tali nih. Selain koran Pak bisa maaf, Pak. Kain Plastik tipis. Plastik bisa. Enggak, mesti ada hawanya. Masuk ya. Koran kan nanti ada hawanya. Mesti pakai koran. Bapak beli koran. Kalau Bapak di Kalimantan nggak ada koran, nanti saya paketin 1 kontainer dari sini. Koran. Kalau nggak Bapak beli kertas yang tipis tuh, apa namanya tuh? Kayak yang kayak K1 yang tipis, kertas tipis. Nah, nanti Bapak ini ikat pakai tali nih di sini nih. Nih ikat tali. Seminggu dibuka, udah jadi nih fermentasinya. Bapak kotak-kotak. Bos, bibitnya itu gimana dibeli bibitnya? Ini RDI ilmu apa sih? Ngajarin dari ilmu utang lunas. Pengen punya anak nih bikin nata de coco. Bisa juga Pak Haji. Bisa. Nah jadi Bapak kotak-kotakin. Nih kotak-kotakin. Nah dikotak-kotakin. Nanti jadinya dadu, kotak dadu tuh. Iya. Nah tuh. Nanti Bapak taruh di gelas.
kasih es, kasih air gula. Kalau mau rasa pandan, pandan. Kalau maunya marjan, marjan. Kan marjan ada berapa rasa. Iya. Udah Bapak tinggal minum. Enak, beuh. Tambahin lagi cincau hitam. Jadi cincau itu. Tambahin lagi apa? Bebas. Nah jadilah itu Pak, maksud saya. Ini saya udah beliin nanti. Ini udah saya beliin nih 1 kotak. Nanti Bapak produksi di rumah. Homemade aja, homemade. Jadi pengrajin di rumah. Nanti Bapak bikin, Bapak nanti beli mesin cetak ininya kan ada tuh di Kalimantan. Jadi nanti dimasukin, jelek, jadi, grek, press, jadi. Yang ngepres jangan Bapak. Bapak mesti cari tukang beca yang tenaganya gede. Mesti tukang beca Pak, yang tenaganya gede. Atau cari orang Jawa yang tenaga kuat-kuat, orang Brebes, Tegal. Yang Brebes, Tegal tuh yang suka bawa beca. Dia tenaganya wush. Pres. Malah kalau mesin pres kelamaan sama dia langsung diginin. Berapa sih gajinya? Ya murah Pak, paling 100.000 sehari. Nah nanti yang bikin ini kalau bisa laki jangan perempuan, karena perempuan suka ada men. Kalau men biasanya nggak jadi. Oh. Iya kalau men bikin nggak jadi. Kalau orang men bikin tape jadi nggak? Nggak jadi. Iya. Orang men bikin donat jadi nggak? Nggak jadi, karena dia kan perempuan udah punya donat. Donat. Ini acara apa sih kalau mau ke donat-donat? Jadi Bapak kalau bisa nyari yang laki. Yang laki, kalau laki nggak ada men. Karena ini kan fermentasi kayak bikin tape. Ada raginya, pakai ragi. Bibit. Pak, kalau bibitnya ini Pak. Bibitnya nanti kita pesenin online. Nanti besok Bapak di sini nginep berapa hari? Seminggu lagi Pak Haji saya di sini. Saya siapin penginapan gratis. Plus Bapak nanti di Riung. Kalau mau sih Bapak di Riung sama anak yatim biar egonya Bapak keluar. Sekarang Bapak kan egonya masih dominan nih. Nggak bisa terkalahkan. Wajar lah, karena kan dulu kan Bapak bawa mobil sendiri. Harus bayar cicilan, harus ini. Wajar kalau Bapak ego. Nah sekarang egonya dilepas dulu, namanya legowo. Kalau dulu masih nyupir tuh ya olahraga lancar. Tangkis lancar pokoknya. Iya. Tenaga tuh boleh kata ya banyak terbuang. Iya, karena Bapak kan suka nyemes. Kis. Terbuang di apa? Di olahraga aja. Cuma. Apa namanya? Man. Bilang si Sony belinya ini sepak juga, terus beli yang bantal, kan ada yang bantal. Beli yang bantal satu biar Bapak bisa lihat. Son beli yang bantal Son. Mesti Bapak pulang dari sini harus tuntas. Harus tuntas. Tadi kan Bapak suruh masuk nggak mau. Ambil, suruh masuk. Ini ada ilmu gitu. Kebetulan Haji Embe bisa apa aja. Gitu. Coba bayangin Pak, saya belum pernah lupa ngomong itu. Ya, bisnis. Nggak pernah saya. Nggak pernah. Kan saya dulu umur 24 udah jadi direktur di bank. Udah umur 24 udah jadi direktur di bank. Orang rata-rata jadi direktur di bank umur berapa? 50 tahun Pak. Usia saya 24 di Lipo. Udah jadi direktur umur saya 24 di Citra Gera lantai 10. Umur 24 saya udah jadi direktur di Citra Gera lantai 10 di Lipo. Coba bayangin Pak. Saya meraktekin ilmu ini Pak. Apa salah satunya? Baca Quran. Nah sekarang saya praktek ini di anak yatim. Pokoknya anak yatim wajib baca Quran. Anak yatim wajib baca Quran. Anak yatim wajib baca Quran. Anak yatimnya Pak di sekolah nggak ada yang prestasi. Namanya anak yatim prestasi dari mana? Bapaknya nggak ada, rumahnya miskin. Alhamdulillah Pak berangkat umroh. Ini saya berangkatin besok tanggal 19. Ini pendampingnya. Nah tenang aja nih namanya Mbak Rati. Jadi pendamping anak yatim umroh besok tanggal 19. Nah Bapak coba praktekin ilmu RDA sama Ibu. Nanti bonus saya kasih umroh gratis. Plus saya kasih haji gratis. Dari saya. Ini saya berangkatin haji. Iya betul? Suami istri apa sendiri? Suami istri. Udah saya lunasin. Jadi Bapak juga begitu. Saya bikin nata de koko harus Pak Haji. Harus. Itu kan usaha. Nanti bisa diwarisin ke anak. Gitu. Jadi Bapak bibitnya
Berapa? 110.000. Setengah liter. Oke, beli. Saya yang bayarin. Bawa setengah liter. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, baru kenal. Coba bibit dibawain. Nanti Bapak tinggal bikin, Pak Haji jangan setengah liter dong, 2 liter. Oke, pesen 2 liter. Saya juga punya anak, Pak. Gak usah setengah liter, seliter. Oke, seliter. Apa? Saya punya anak angkat juga, Pak. Orang Sunda, Pak. Orang Sunda? Iya. Tinggal di mana dia sekarang? Di Melak, insya Allah sudah berhasil. Oh iya. Gorden, dia usaha gorden. Hordeng? Gorden, buka gorden kan. Oh iya. Dulu mulanya ikut sama orang, waktu sekolah sama kami tinggal. Oh iya. Karena ada bapak ibunya ada, cuma tinggal sama kami, senangnya nemani anak. Kebetulan anak kita satu aja, Ya. cewek. Jadi suruh tinggal di rumah. Yang mau dia tinggal selama berapa tahun, 4 tahun enggak? Udah lama adiknya juga tinggal di rumah. Saya panggil sama saya, padahal ada orang tua, cuma kita namanya ngumpul sama orang senang. Kalau orang ramai di rumah senang saya kan. Jadi kalau sama anak-anak keluar di rumah senang saya, bukan istilahnya. Nanti Pak kalau Bapak produksi ini, karyawannya bisa puluhan Pak. Iya. Kan ini produksi yang bikin air kelapa, ada yang ngambil air kelapa di pasar-pasar. Jadi Bapak semua pedagang kelapa Bapak taruh jerigen. Iya, siapkan jerigennya. Iya, satu kabupaten ada berapa pasar? Misalkan 5, taruh tuh 1 jerigen, 5 jerigen. Misalkan satu pedagang kelapa 2 jerigen, kasih 2-2. Nah, nanti yang ngambilin naik motor. Kan ada karyawan, nggak mungkin Bapak. Nanti ada yang lagi nuangin di nampan ini. Biar saya sendiri Pak, untuk sementara kalau enggak ada biar saya sendiri enggak jadi Oh ya udah, gitu. Namanya sambil apa? Kita pelajari kan. Iya. Nanti bibitnya saya bawain. Cukup gak seliter? Cukup. Ya udah kita beli berapa? Jadi 200 berapa? 220. Nah, nanti kalau Bapak sukses itu bibitnya cuma setetes, Pak. Oh, setetes. Kan ada aturannya berapa liter air kelapa. Bu, maaf ya Bu. Waktu Ibu ML sama Bapak kan sperma Bapak cuma setetes. Jadi anak tuh. Ini juga setetes. Tes. Nanti di rak, bikin rak. Raknya dari kayu, bikin rak dari kayu, taruh di rak. Mesti diangin-anginin. Nanti setelah seminggu diambil, dibuka korannya. Iya. Korannya disimpan lagi buat nutup lagi nanti. Nah, nanti Bapak lihat udah jadi, dibuang airnya. Nanti ikan jadi lembaran. Dikumpulin di drum, dicuci sampai bersih. Potong-potong. Direndam, dicuci. Jadi ini. Tambahin lagi nanti air gula. Air gula. Gitu. Bohong Bapak nggak jadi pengusaha. Awalnya Bapak kesini nganterin istri. Alhamdulillah karena Bapak legowo, ikhlas. Ketipu sana, ketipu sini. Ketipu sana, ketipu sini dalam perjalanan yang mahal. Bonusnya ini. Kalau Bapak mau nginep di sini 9 hari lagi, 10 hari lagi. Penginapannya saya kasih gratis. Makannya gratis. Pulangnya saya beliin tiket gratis. Sampai pulang. Saudara bukan, teman bukan. Mau pulang besok. Jangan. Kalau pulang ongkos sendiri. Di sini belajar bikin ini dulu. Di Riung dulu sama anak yatim. Nanti tiketnya banyak, mahal Pak Haji. Gua beliin. Suami istri gue beliin tiketnya pulang. Dari Kalimantan ke dalam naik apa? Naik bus berapa? Naik Grab berapa? Naik taksi berapa? Gue ongkosin. Tenang aja. Saudara bukan, teman bukan. Senjata makan. Terima kasih banyak Pak. Iya. Tenang aja bos. Nih bos, tadi. Kan saya bawa anak yatim besok ke Jogja. Mau saya kalau Bapak setuju. Bapak ikut dulu ke Jogja, jalan-jalan sama ibu refreshing. Nah, ya makanya saya bilang itu tadi, ikut aja kita ke Jogja. Iya. Kita kan kebetulan dia kan enggak pernah ke Jalan-jalan. Baru kali ini ke Jakarta. Iya. Saya sudah mungkin sudah 3 kali kan ke sini Iya. kan. Kalau Surabaya sudah berapa kali Iya. juga. Kalau ini kan baru sekali nih berlaku. Iya. Jalan Jogja dulu kan, lihat Iya. Jogja. Selama ini kan kita teman tuh berangkat kalau pegawai kan kebetulan teman-teman pegawai. Iya. Kalau berangkat ke Jogja, Gathering. diceritain gini-gini. Iya. Malioboro, nginepnya di Grand Orchid. Nah, ibu saya bayarin kan kalau yang ikut ke Jogja wajib bayar 1 juta satu orang. Kalau Bapak dan Ibu kan berarti 2 juta. Nanti dari saya nih 1 juta Ibu bayar ke informasi.
Nih Bapak 1 juta bayar ke informasi gitu, nggak gratis, harus bayar. Yang bayar siapa? Saya. Nanti kan pulang lagi dari Jogja sampai sini. Baru kita belajar nata de koko. Baru Bapak diriung. Biar keluar egonya. Baru kita belajar. Gitu loh bos. Berarti kita ketemu lagi Pak Haji. Ya iyalah pulang dari Jogja. Kapan berangkat ke Jogja? Ntar malam. Besok malam. Hari Jumat jam 10. Kan mesti bayar Pak Haji 1 juta. Ntar kan dari gue 1 juta gue kan. 10 malam. Iya dari sini konvoy. Ada 65 anak, 65 orang. Bayarnya di informasi. Bayar di informasi. Informasi saya mau ikut nih ke Jogja 1 juta bayar. Bapak bayar 1 juta, duitnya dari saya. Kasih duitnya 2 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Terkabul. Mana ada saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan, namanya senjata. Mulai. Awalnya saya, saya Pak. suka ikut tapi Mulanya saya tuh sama ini Pak, kalau masalah RDA ini saya tuh enggak ada sama sekali, enggak ada anunya. Nggak ada, ingat pokoknya ongkosnya kalau- lagi nggak jadi ada nggak jadi ketertarikan. kesana. Nggak ada tarikan, lagi makan apa pasti di HP kalau nggak dibawa jalan tuh di jalan. Nanti dibilang orang anu kamu, nanti orang gila kok HP dilanjutin daya. Jorok lagi gue bilang. Sampai saya bilang jorok Pak. Bilang enggak anu kan, nanti enggak malu kan di dalam rumah juga bilang enggak pernah kita bawa keluar kan jalannya. Jadi saya tidak perhatikan kalau dia makan tuh ya makan. Kok RDA terus RDA untuk apa? Gue bilang diputar-putar. Bilang ya mudah-mudahan ada rezeki mau ke sana. Bilang ya. Kalau ada rezeki ya insya Allah mudah-mudahan kita berangkat ke sana. Kita kalau ada rezeki berangkat kita. Iya. Jadi saya tadi ini mendadak bilang ini ada rezeki dari bilang dari ibu nih. Kirimkan uang nanti dipotong uang kelapanya bilang. Ya sudah. Nekat sudah. Tenang aja bos. Kata Allah, Buru-buru pulang. bayar. Kok bayar? Ya lu yang bayar, gue yang bayar, tenang aja. Lu ikut besok ke Jogja suami istri, anggap aja refreshing, hiburan. Nanti pulang dari Jogja baru lo belajar nata de koko, gue ajarin gitu loh bos. Tadi ajarin sama dia, ntar gue beliin bibitnya, kita praktek di sini. Nanti hasilnya nata de koko buat siapa? Buat anak yatim dulu. Coba anak yatim melahap gak makannya? Oh lahap, berarti gue bisa bikin di Kalimantan. Gue taruh aja jerigen di tukang-tukang kelapa di Kalimantan. Begitu. Nanti bawa pakai motor. Besok Bapak bikin dulu, kita beli air kelapa dulu di pasar di Ciampea atau di Bu Aling. Kan ada Bu Aling. Kelapanya kan airnya dibuang, nanti kita tadangin. Nah, kita bikin dulu besok, tes dulu seminggu di sini. Ya betul? Nah, tes dulu seminggu di sini. Nanti Bapak baru boleh pulang setelah nata de koko jadi, dibikin sirup, ada hasilnya enak, Bapak baru bikin. Oke? Insyaallah. Sekarang acara kita stop dulu, Bapak bayar dulu ke informasi, takutnya informasi udah pulang, Bapak bayar. Besok saya berangkat ikut ke Jogja. Nih, nanti Bapak saya siapin penginapannya buat ntar malam nginep. Nih, bayar berdua. Panggil Man yang mau pada pencerahan masuk Wan. Iya, terkabul. Yuk, masuk.